Mereka mengambil kepiting raja sebagai makanan ringan. Gunakan lobster membuat roti untuk makan iringan. Keluarga apa ini? Ambil tuna dan potong menjadi irisan setebal 1 cm. Letakkan rumput laut di bagian bawah lalu taruh 3 potong ikan di atasnya. Ini hanya hidangan pembuka. Irisan ikan dilapisi tepung roti di atasnya. Kemudian masukkan ke dalam wajan dan goreng sampai berwarna keemasan. Dekorasi yang menarik, tidak menjatuhkan setetes kecap apapun. Meja makanan yang hebat ini hanyalah sarapan untuk pria-pria ini. Pada siang hari mereka sudah muak dengan lobster sashimi. Kalau begitu setiap orang makan 1 ekor udang yang kulitnya berwarna kuning cerah. Makan sepotong renyah. Tapi siapa yang mengira tempat inilah Antartika? Ketinggiannya 3.800 meter di atas permukaan laut. Suhu rata-rata minus 54 derajat. Tidak ada penguin di sini. Tidak memiliki beruang kutub. Bahkan bakteri pun tidak bisa berhidup di sini. Hanya 8 pria yang tinggal di sini untuk penelitian ilmiah. Setiap hari selain penelitian ilmiah, mereka akan bermain mahjong untuk bersenang-senang. Minum agak agur untuk persahabatan. Dan kemudian melakukan aerobik dengan para suster di TV. Aduh. Sedangkan Kusi setiap hari reguler melakukan sebuah perlakuan. Itulah menjadi koki yang memasak untuk semua orang. Hari ini adalah hidangan nasi bola. Taruh telur dan daging salmon di atas butiran nasi yang lezat. Lalu peras nasi menjadi segitiga. Lalu bungkus rumput laut. Lalu makan dengan sup babi. Ini adalah rasa kampung halaman. Lalu dia duduk di sepeda. Bawa peluit dan pengeras suara, teriak di jalan. Nasi bola sangat lezat ini. Ada juga sup babi segar yang panas dan lezat ini. Orang-orang yang sedang bekerja ketika mereka mendengar suara itu bergegas kembali. Mereka takut rekan kerja akan memakan habis. Ketika mereka sedang makan, Kusi menemukan ada seorang rekan yang beberapa hari tidak ikut makan bersamanya karena rindu kampung halaman. Jadi dia pergi dan membawakannya nasi. Akibatnya, karena terlalu dingin sehingga bola nasi membeku menjadi es. Hidup yang membosankan terus berlanjut. Kesendirian seseorang sungguh menakutkan. Namun kesendirian banyak orang menjadi sebuah kebahagiaan. Mereka membuat lelucon bersama dan tertawa hahaha. Setiap hari berjalan seperti ini. Para makanan rasa kampung halaman dibuat oleh Kusi menjadi penghiburan bagi semua orang. Tetapi dengan sepotong daging sapi Jepang yang super lezat ini, Kusi juga sedih. Jadi berdua orang ini memberi minyak pada potongan daging sapi itu. Lalu nyalakan apinya. Sepotong daging sapi dalam sekejap tertutup api. Seorang yang mengangkat sepotong daging sapi sebagai obor mengejar Kusi. Kembali ke rumah dan potong dagingnya. Terbakar di luar, tetapi lembut di dalam, mengalir saus. Semua orang terkejut. Tempat inilah Antartika, tetapi dia dapat membuat barbeque terlalu lezat seperti itu, dia seorang jenius. 58 Setelah makan dan minum, orang-orang ini yang berteriak dan menari untuk menghilangkan kesepian di tempat ini. Lalu gunakan jus untuk menggambar lapangan bisbol di salju. Tapi di mata mereka itu lebih bagus untuk bermain bisbol dan kemudian makan makanan penutup. Tak lama kemudian, Juni telah tiba. Untuk menyambut malam kutub di Antartika. Pria yang sangat hambar ini berganti pakaian vest seperti sedang makan di restoran barat. Mereka melakukan segala macam ritual. Hidangan pertama adalah foie gras Prancis. Potong sepotong dan masukkan ke dalam mulut. Hidangan yang kedua adalah ikan peka dimakan dengan saus cuka balsamik. Ini hanya makan malam sangat sederhana biasa. Selain makan, mereka juga harus bekerja. Hari ini, Kusi dan Kapten menggali es krim dari kedalaman 2.500 meter di atas permukaan laut. Karena salju yang membeku lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Itu berisi berita iklim pada zaman dahulu dan bertindak sebagai kantong waktu. Es krim berusia 10.000 tahun ini bernilai ratusan juta rupiah, jadi Kusi dengan tergesa-gesa melepaskan tangannya. Sepulang kerja, waktunya masak tiba lagi. Hari ini, makanan yang Kusi akan membuat adalah makanan Cina. Meja makanan yang baru saja dibawa keluar telah dimakan tanpa sasi. Tapi untuk mulut yang kelaparan ini, camilan tengah malam adalah yang terbaik. Mereka selalu diam-diam makan mie instan di tengah malam. Jadi mereka telah makan semua menimbun makanan mereka sebelum 3 bulan. Ketika sedang makan kepiting raja, mereka semua membeku ketika mendengar kabar buruk ini. Cakar kepiting besar di tangan mereka tiba-tiba tidak enak lagi. Kusi menghiburnya dengan mengatakan bahwa kepiting kaisar masih cukup. Tapi jangan bilang tentang mie instan. Malam itu, Kapten menemui Kusi. Wajah penuh kebencian. Kusi,
Tubuhku tidak bisa tanpa mie. Ketika mereka bekerja, mereka memikirkan siapa yang memakan semua mie sehingga mereka berkelahi. Selama pertengkaran, jimat Kusi jatuh ke tanah. Dan ditendang oleh kaki seseorang ke dalam lubang es. Oh. Ah. Di dalam jimat itu ada gigi bayi putrinya. Ini satu-satunya kenang-kenangannya. Makan hari ini dia tidak memasak lagi. Dia kembali ke kamarnya dan pergi tidur. Rekan-rekan demi meminta maaf kepada Anda. Jadi tidak mudah untuk 7 orang membuat ayam goreng. Sangat sulit untuk makan. Tapi Kusi berlinang air mata. Sulit untuk makan seperti yang dibuat istrinya. Dia rindu rumah. Orang-orang ini menghadapi meja makan yang penuh dengan kepiting raja tetapi mereka tidak senang sama sekali. Tanpa mie, makanannya, betapapun berkelasnya, tidak bisa dibandingkan dengan makanan paling tradisional di kampung halaman. Ini semacam memori yang tertanam dalam daging mereka. Mereka semua putus asa di Antartika. Setelah waktu lama sekali seperti itu, pacar Rio putus dengannya. Ada orang berteriak di salju untuk menenangkan hati. Orang mengandalkan makan mentega untuk mengisi kekosongan di hatinya. Sekarang hanya semangkuk mie panas yang baru bisa menenangkan mereka. Tapi semangkuk mie hebat tidak lengkap tanpa air abu. Basisnya penuh dengan ikan dan daging, tetapi tidak ada air abu. Seorang kolega mengatakan, adonan yang difermentasi dengan penambahan air garam juga dapat memberikan hasil yang sama seperti air abu. Ketika dia mendengar ini, dia segera meletakkan raket pingpongnya dan pergi berlatih. Dia menaburkan baking powder ke tepung. Lalu tambahkan air secukupnya. Dan kemudian mengubahnya menjadi mie. Lalu meletakkannya di bawah kaki yang belum kumandikan selama sebulan. Setelah menaburkan tepung di atas meja. Kemudian gunakan alu untuk menggulung mie yang diseduh berkali-kali. Kemudian potong kecil-kecil dan masukkan ke dalam panci masak. Terakhir masukkan beberapa potong char siu. Kemudian taburi sedikit daun bawang untuk hiasan. Pertama, minum 1 sendok kaldu. Lalu makan mie. Makan mie seperti itulah cita rasa asli kampung halaman. Meskipun seorang rekan kerja berlari dan mengatakan aurora sudah muncul. Sekarang makan mie lebih penting daripada melihat aurora. Dengan petualang yang tak terhitung jumlahnya di luar. Kenangan terdalam dari kampung halaman mungkin adalah fitur kuliner yang penuh dengan cinta halaman-halaman. Itu melihat Anda dilahirkan. Bersamamu tumbuh dewasa. Ingat saat-saat terindah dalam kehidupan Anda. Dan sekarang sudah menjadi nostalgia. Yang paling bikin kangen adalah masakan enak dari kampung halaman. Baiklah, video sudah selesai di sini. Sampai jumpa lagi.